Fatma. Waalaikumsalam. Gimana Bu Fatma kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Jadi gini Bu Fatma, di pertemuan kita hari ini saya akan melakukan observasi kelas terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fatma di kelas ya. Tapi sebelum observasi kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapannya ada pra-observasi, kemudian ada observasi, yang ketiga ada pasca observasi itu. Sekarang ini sebelum melakukan observasi kita akan melakukan yang namanya pra-observasi. Siap Bu Fatma untuk dilakukan pra-observasi oleh saya? Iya, sama-sama. Ya. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan dalam proses pra-observasi. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada murid? Kalau tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pengamatan, pembelajaran yang untuk peserta didiknya dapat memahami dan menunjukkan operasi penjelasan dan pengurangan pecahan. Terus yang kedua, melalui kegiatan bermain peserta didik itu menjelaskan operasi penjelasan dan pengurangan. Terus yang ketiga, demonstrasi dengan menggunakan LKPD, menyaksikan video penjelasan dan pengurangan. Oh, berarti pelajarannya itu ya matematik ya? Iya. Ya, dalam matematik itu tentang penjumlahan dan pengurangan ya Bu ya? Iya. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih area pengembangan yang hendak Ibu capai di pembelajaran kali ini? Yang supaya anak-anak itu bisa lebih memahami apa yang kita jelaskan dalam materi tadi. Begitu. Metodenya dari kegiatan kali ini, strategi yang akan disiapkan apa strategi pembelajarannya? Kalau strategi pembelajaran itu ada saintifik, terus modelnya itu problem PSL ya, apa itu bahasanya? Iya, terus iya betul. Terus metode yang ketiganya tanya jawab, diskusi dan demonstrasi. Oke. Jadi pembelajaran matematik tujuannya tadi siswa menonton video memahami pengurangan dan penjumlahan, kemudian tujuan yang kedua yaitu permainan, kemudian memahami dengan mengerjakan tugas-tugas LKPD ya Bu ya. Oke. Kemudian strateginya tadi menggunakan PBL ya, program based learning, kemudian saintifik juga ya. Oke, terima kasih Bu di kesempatan kali ini dari pra observasi. Nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu observasi ya Bu ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak semangat ini. Coba Ibu ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, kalau udah baik, kita akan membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu Najwa. Kita harus siap. Siap berdoa.
Nah, Ibu akan cek dulu di absen satu-satu dulu ya. Ainun, sakit ya. Alfa, Ajraf. Kalau yang dipanggil namanya angkat tangan, ya. Fadli, sakit. Irwan, ya. Malik, Marcela, Maula, Muhammad Alfat, Muhammad Rafael, Muhammad Vicky, sakit ya. Najwa, Nazrullah, Naura, Neza, Rana, Wina, Rafiki, sakit. Raihan, Ramadhani, Rizal, Rukiatul, Rizky, Tasha. Alhamdulillah, hari ini ada 6 orang teman-temannya yang tidak masuk karena ada halangan atau sakit. Sebelum kita memulai pelajarannya, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar ya. Nanti pas menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak berdiri dulu ya, mengikuti yang Ibu putar di videonya. Bisa nggak lagu Indonesia Raya? Bisa. Pasti bisa. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. siswa dapat menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ya. Nah, di situ kita udah dengarkan isi dari penjelasan tadi, ya, tentang apa tadi yang Ibu bilang tadi tentang pecahan. Nah, kita akan kalian udah pasti udah belajar tentang pecahan laku di kelas 4. Sekarang kita udah di kelas
pecahannya waktu di kelas 4? Masih ingat? Benar? Nah, ibu pengen coba, pengen tahu nih, benar apa enggak? Contohnya, misalkan kita mengerjakan ibu ada sebuah roti, ya. Roti ini kita misalkan dibagi 4. Satu bulatan itu nilainya 1. Tapi kalau misalkan kita menggunakan pecahan, berarti kita harus dibagi 4. 1/4. Misalkan roti itu kita dibagi 4, ya. Rotinya dibagi 4. Habis itu 1/4. Kita ambil 1, ya. Anggap aja ini 1 roti, berarti 1/4. Nah, 1/4 ini misalnya 1/4, di atasnya 1. 1/4 itu disebutnya dengan pembilang. 4 itu menyebut. Nah, sekarang ibu akan putarkan video dulu ya, biar kita memahaminya. Halo teman-teman, kalian masih ingat kan tentang cara menghitung pecahan? Ingat dong Bella, kan udah pernah dibahas di kelas 4 dan 5. Nah, kalau gitu, bantu aku buat ingetin lagi ke teman-teman ya, Bol. Ya, boleh sih Bella, tapi aku lagi lapar. Jadi ingatan aku ikutan lapar nih. Hah, bisa aja kamu, Bol. Tapi kebetulan nih, aku bawa coklat. Dan mumpung lagi ngomongin pecahan, aku bakal bagi coklat ini jadi 16 potong. Terus aku kasih kamu 4 ya, Bol. Yeay, berarti aku dapat 4/16 bagian dari coklat itu ya? Betul. Nah, sekarang coba kamu cari pecahan yang senilai dengan 4/16. Ayo, masih ingat gak, Bol? Kalau nggak salah, pertama kita bisa membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya, kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka 2, dan jadilah 2/8. Bisa juga kita bagi dengan angka 4, Bol. Jadi hasilnya 1/4. Jadi, baik 2/8 maupun 1/4, dua-duanya senilai kan dengan 4/16. Iya, Bol. Tapi masih ada satu cara lagi nih, Bol. Apa tuh? Caranya, kita ubah pecahannya ke bentuk desimal. Tadi kan 4/16 senilai dengan 1/4. 1/4 kalau diubah ke bentuk desimal akan menjadi 0,25 atau biasa juga disebut 25%. Jadi, 4/16 senilai dengan 2/8, 1/4, 0,25, dan 25% ya Lula. Bener, Bol. Ternyata perut kamu gak mempengaruhi ingatan kamu ya, Bol. Masa sih? Coba tes lagi ingatan aku Lula. Kalau soal menyederhanakan pecahan, kamu masih ingat gak, Bol? Nih, aku punya 20 kelereng. Aku kasih ke kamu 12. Jadi, kamu punya 12 dan 20 dari kelereng yang aku punya. Coba, Bol, bentuk paling sederhana dari 12/20 berapa, ayo? Coba ya, kita bagi dulu pembilang dan penyebutnya sama angka 2. Hasilnya jadi 6/10. Masih bisa dibagi sama angka 2, hasilnya jadi 3/5. Udah gak bisa dibagi lagi pula. Jadi, bentuk sederhana dari 12/20 adalah 3/5. Wih, bener loh. Kamu suka matematika ya, Bol? Kalau dibanding makan sih, aku tetap lebih suka makan. Lula, sekarang gantian dong. Aku yang tes ingatan kamu. Coba Lula, kamu ingat gak cara memurutkan pecahan?
Pas banget nih aku bawa snack. Aku punya sepeda apel coklat, 3 4 biskuit susu. Raden dan Rasa. Nah, Ibu akan membagikan tugas RKPD-nya. Nanti kalian akan menjawab di RKPD yang Ibu bagikan. Tugas kelompok. Dibaca dengan teliti, tulis nama kelompoknya. Hari dan tanggalnya sekarang hari apa? Setelah yang Ibu bagikan, kita bisa mengerjakan di RKPD-nya. Kalau misalkan kalian nanti sudah selesai, kita presentasekan di dalam di depan kelas. Ya, kalau yang sudah selesai. Sekarang udah selesai. Kalau udah, siapa yang pertama? Maju ke depan. Ayo. Akan membahas tentang pecahan 1/2/5 ditambah 1/5 sama dengan. Nah, ini hasil persentase dari kelompok 2. Benar akan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Siapa lagi yang udah? Ayo kelompok 1 maju. Punya si Rukianto. Pecahan 1/5.
penting mendapatkan. Kita harus lebih semangat lagi untuk belajar tentang pecahan tadi. Tadi udah dibilangnya kata siapa matematika itu susah, padahal gampang bahasa di videonya. Balik lagi ke kitanya seperti apa, ya. Satu kelompok satu tapi dicatat di buku tulis saja. Lebih semangat ya. Kalau udah boleh dikumpulkan. Udah, sekarang udah ya, Ibu ambil udah semua kan? Udah, bukunya dirapikan, dikumpulkan di sebelah sini. Tiap kelompok taruh bukunya. Ya, sini. Terus, udah. Udah. Nah, bagaimana hari ini kita belajarnya? Seru nggak? Kita senang. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Rapikan buku dan tasnya. Siap? Baca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Najwa, baca doa. Duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya. Saya memperkenalkan diri. Saya di sini adalah Gusti Hasan, CGP angkatan 11 kelas 32. Saya di sini bertugas sebagai supervisor. Kemudian ada rekan sejawat saya. Ini adalah rekan yang saya observasi, yaitu Ibu Fatma, dan saya hari ini dalam kegiatan pasca observasi didampingi oleh PP
saya Bapak Maria MTD. Baiklah, Bu Fatma, kita masuk ke tahap terakhir nih Bu Fatma di kegiatan terakhir ketiga pasca observasi. Dari kegiatan pasca observasi yang telah kita lakukan, bagaimana perasaan Bu Fatma setelah mengajar itu sambil berobservasi oleh teman? Perasaan Bu Fatma gimana? Ya, rasa dukungan ada, rasa senang ada. Yang pasti waktu itu masih deg-degan aja Pak. Iya. Kan biasa sendiri dan kelas kan tiba-tiba ada teman jawab yang jadi rasa bahagia ya. Ada grogi ya, ya tentunya kita juga sama ketika ada rasa grogi. Kemudian Bu Fatma, dari kegiatan kita di pra observasi kan kita menentukan target yang akan dicapai oleh kita. Nah dari target itu ketika Bu Fatma melakukan observasi, kira-kira targetnya sudah tercapai belum? Apa sih targetnya masih bisa diingat nggak? Apa? Ada pertanyaan yang bisa ada 1-2 gitu, tapi bisa posisi ya. Jadi anak itu masih kalau misalkan yang dikasih tahu cuma ada beberapa yang kemudian Bu Fatma, dari target itu kira-kira Bu Fatma mengalami kesulitan apa saja sih dalam melakukan pembelajaran? ya kalau kesulitan sih ada banyak ya yang belum memahami sama sekali, tapi saya tadi dulu saya kasih tahu terus sambil sekarang juga walaupun di 100% ya harus pada tahap. Ya. Oke. Dari selanjutnya Bu Fatma, rencana tindak lanjut supaya kegiatan Bu Fatma ini depannya menjadi lebih baik. Apa kira-kira yang akan Bu Fatma tindak lanjuti? Semangat Pak. Ya, Intinya dari fasilitasi di pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, dari hasil ini udah terakhir tadi ya Bu Fatma, dari pertanyaan kita yang terakhir itu ada tidak lanjut. Kemudian yang terakhir Bu Fatma, harapan Bu Fatma apa sih setelah kita di awal kita melakukan kegiatan pasca, kemudian observasi dan terakhir ini pasca observasi, harapan Bu Fatma dari kegiatan ini Bu Fatma itu seperti apa? Saya biar kita tahu tadi Ya. sehingga lebih banyak lagi untuk mencari tahu dan hasil lagi karena dari diri saya pribadi untuk memberikan menjadi memotivasi lagi kehidupan kami. Biar kita lebih semangat, lebih antusias. Baik, Bu Fatma, terima kasih sudah mendampingi saya dari awal kegiatan pra observasi sampai terakhir kita pasca observasi. Terima kasih telah membantu saya dalam mempelajari kegiatan-kegiatan coaching antara lain. Saya mengucapkan beri banyak terima kasih untuk Bu Fatma yang telah memberikan
menanyakan waktunya, kemudian pemikirannya untuk ya. Kayak kegiatan pasca observasi itu memang mulai